feel free buat rekan-rekan yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung silahkan open mic gitu ya, menyampaikan concern-nya apa gitu ya. Jadi semacam itu. Sehingga nanti ini karena konteksnya penelitian, maka mestinya penelitian itu kan tidak 100% sempurna gitu ya. Jadi harus nanti butuh banyak masukan dan kemudian dikembangkan. Ini masih menjadi milestone lah dan kemudian nanti ke depan harus diteruskan gitu ya. Nah, apa yang kita buat di penelitian pertama? Penelitian pertama ini adalah tentang manajemen dataset sebenarnya. Areanya di manajemen dataset. Tetapi kita fokus pada pengembangan sistem manajemen pengelolaan dataset ya, tapi dengan konsep big data yang kemudian kita gunakan open data platform. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena seperti saya sampaikan di awal bahwa dataset itu adalah menjadi asupan terpenting ya dari proses analisis big data maupun analisis dilakukan oleh artificial intelligence. Tanpa dataset ya kita tidak bisa melakukan itu. Dan dataset ini tidak sesimpel seperti mengumpulkan data saja di dalam satu bentuk file yang terkumpul begitu. Tetapi dataset ini penuh dengan proses sehingga ini layaknya kita mengambil bahan makanan dari pertanian langsung. Nah, kemudian kita harus melakukan cleansing dulu ya, dibersihkan, disortir, kemudian yang anomali dihilangkan misalnya dan lain sebagainya sehingga kemudian tersaji kumpulan bahan yang siap untuk diproses atau dimasak begitu ya. Nah, kalau proses ini baik, maka otomatis akan berkontribusi pada kualitas dari hasil analisis. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, sering orang tidak memperhatikan dataset ini, hanya berorientasi pada bagaimana meningkatkan kinerja akurasinya, mencapai mendekati 100%, tetapi tidak memikirkan aspek dataset. Nah, kita sering mendapati isu-isu seperti di machine learning atau di artificial intelligence, ketidakbalance data ya, ketidakbalancean data itu juga menyebabkan proses pembuatan data model di dalam machine learning itu juga terpengaruh. Yang akhirnya kalau data modelnya itu tidak 100% bagus, otomatis nanti untuk melakukan prediksi juga pastinya kinerjanya tidak mungkin juga full 100%. Nah, itu efek simpel. Nah, jadi itu sebagai contoh saja ya, imbalance dataset gitu ya. Jadi kemudian yang kedua mungkin data yang kualitasnya tidak begitu bagus ya, banyak yang missing value atau sejenisnya. Nah, itu juga menyebabkan dataset tidak cukup mudah dan lancar untuk kemudian dijadikan sebagai pengembangan data model atau data trainingnya. Nah, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dataset itu bagus, itu akan seperti di Kaggle, itu akan dipakai oleh banyak penelitian dan mendukung ya proses itu. Nah, itu secara konseptual problemnya itu yang ingin kita solve dari penelitian ini. Nah, problem kedua adalah ini, misalnya kayak kita di kampus, ya itu belum memiliki platform dataset ya, yang kita buat sendiri. Nah, jadi penelitian-penelitian kita tuh masih menggunakan penelitian-penelitian yang berdasarkan datasetnya itu dari Kaggle dan seterusnya. Nah, kita tidak punya platform sendiri. Nah, ini menjadi perhatian penting yang krusial kalau kita bicara riset university, harusnya kita juga punya nggak cuma publikasinya, tapi juga dataset yang digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, ini sebagai ilustrasi semacam itu. Nah, ini saya kerjakan penelitian ini dengan beberapa mahasiswa S1 ya. Jadi ini sebagai contoh juga bahwa penelitian tidak dikerjakan sendiri oleh dosen, tapi juga dijadikan sebagai skripsi ya. Nah, ini bisa dipakai sebagai skripsi dan waktu itu dikerjakan tiga mahasiswa. Ini tinggal satu yang belum selesai. Nah, jadi yang tengah ini. Nah, ini mengumpulkan nanti data-data di area jaringan komputer ya, di network ya. Kalau Mas Muflih ini sudah selesai, kemudian Mas Nenda juga selesai. Nah, mari kita lihat. Nah, kenapa penting dataset itu? Nah, latar belakangnya adalah ya dataset ini perannya adalah kumpulan data yang disiapkan dari data mentah ya atau raw data dari berbagai sumber. Nah, sumbernya itu bisa dari sosial media, dari Internet of Things, portal berita, atau memang kita
meminta orang berpartisipasi dalam proses pengumpulan data. Nah, itu bisa berbagai macam sumber. Nah, setiap sumber berbagai macam tadi itu biasanya memiliki kekhasan bagaimana data itu harus dikumpulkan, baik baik cara eh, baik cara maupun metode yang digunakan. Nah, dan belum belum lagi nanti masalah apa istilahnya karakteristik dari setiap data pun juga pasti berbeda-beda. Nah, sehingga otomatis kompleksitas itu perlu dikelola dengan cara tertentu ya, dengan cara tertentu itu dengan cara big data otomatis dan kemudian disajikan dalam sistematika yang baik. Ya. Sistematika ini bisa dalam bentuk struktur atau hal lain yang kemudian bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian yang menarik juga, pembuatan dataset ini tidak bisa suka-suka. Dataset ini harus kita susun mengikuti standar data, ya, standar data. Jadi ada namanya data standar yang harus dipakai. Jadi data itu kalau mau disampaikan atau dipublikasikan ya minimal harus ada title, kemudian deskripsi dari data tersebut, strukturnya, dan lain sebagainya, atributnya, dan seterusnya. Kemudian juga harus memiliki nih metadata. Nah, metadata ini adalah informasi mengenai data itu sendiri. Jadi penjelasan bagaimana data itu apa karakteristik data itu. Jadi misalnya apakah dia punya apa bentuk datanya adalah number atau alphanumerik atau yang lain itu ada di metadata. Dan kemudian nanti penyajiannya tentu saja bisa dirumuskan atau disepakati. Nah, yang menjadi menarik ketika kita melihat dua hal ini, maka otomatis mau tidak mau ketika kita mengelola dataset, maka kita harus menggunakan pendekatan big data. Karena big data itu punya karakteristik tidak hanya besar, tetapi karakteristik dari data itu bermacam-macam ya, berdasarkan variety-nya, berdasarkan velocity atau berdasarkan veracity ataupun value-nya. Nah, tentu saja tidak ketinggalan volume-nya. Ya, jadi ini yang menyebabkan. Nah, dari sini kita bisa melihat ada benang merah bahwa dataset ini akan menjadi darahnya big data, kalau bahasa saya semacam itu ya. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, sehingga yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan dataset yang dapat yang nantinya kalau dataset itu disajikan, itu bisa mendukung proses analisis ya dengan baik ya. Meskipun dataset itu nanti berasal dari sumber data yang punya format, jenis, dan struktur yang masing-masing. Nah, itu nanti yang perlu diperhatikan. Nah, hal ini nanti kompleksitas ini kita masukkan dalam atau diimplementasikan dalam sebuah model pengelolaan dataset dengan menggunakan platform terbuka, ya, open data platform. Ya. Nah, di bentuk open data platform ini ya seperti GitHub atau mungkin seperti kayak Kaggle gitu ya, KD Nugget dan lain sebagainya gitu ya. Ya itu biasanya digunakan dengan konsep open data platform. Jadi semacam itu. Nah, ini mungkin sudah pernah kita lihat ya. Jadi ini salah satu relevansinya kenapa penelitian ini kita lakukan karena memang kita ingin menyediakan dari Lab SKJ itu target di akhir tahun nanti adalah kita bisa merilis aplikasi open data ya. Jadi sehingga nanti harapannya kalau ada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian nggak perlu lagi cari datanya di Kaggle gitu ya, tetapi kita bisa menggunakan data-data yang dikoleksi oleh kita sendiri dan sifatnya bisa di-share gitu ya. Jadi ini yang menjadi penting ya, poin pentingnya. Oke. Nah, untuk melakukan itu, nah ini sekaligus juga untuk memperlihatkan bagaimana kita mengatur ya proses dari pengelolaan dataset. Penelitiannya itu dilakukan dengan otomatis kita melakukan analisis ya terhadap arsitektur dari big data-nya sendiri, terutama untuk manajemen open data-nya. Kemudian layanan big data apa yang bisa kita gunakan untuk mendukung open data tadi. Sebagai informasi kita pakai data lake ya, jadi konsepnya bukan database tapi data lake. Kemudian kira-kira dataset nanti bentuknya harus seperti apa, sehingga nanti kalau nanti dataset itu dipakai untuk analisisnya sudah bisa didukung 100% dengan baik oleh dataset. Nah, kemudian dari situ kita kembangkan requirement ini ke dalam platform open data platformnya ya, kita kustomisasi, kita pakai core system dari salah satu open source open data platform dalam hal ini CKAN ya. Kemudian dari situ kita implementasikan semua requirement yang dibutuhkan tadi. Nah, kalau sudah
baru kita melakukan proses pengumpulan data. Jadi setiap proses pengumpulan data bisa dari penelitian yang lain atau mungkin data yang sudah eksis, itu kita migrate ya, kita masukkan ke Open Data Platform. Dan kemudian ternyata setelah datanya itu kita masukkan, ternyata tidak langsung hanya di-store gitu ya, tetapi ada proses melakukan data extraction. Ya, jadi data extraction ini proses di mana kita mendapatkan informasi fitur dari masing-masing data. Nah, jadi metadatanya nanti tanda kutip kayak di-generate gitu ya, di-generate oleh si Open Data Platform. Nah, kemudian nanti si Open Data Platform juga akan mengidentifikasi apakah dari atribut tersebut ada yang datanya itu missing, kemudian data itu tidak begitu bagus begitu ya, sehingga kemudian kita bisa melakukan ini data cleansing, data labeling, kemudian juga melakukan data definition, kemudian menghasilkan data set. Nah, kemudian baru hasil data setnya itu kita simpan ke dalam fasilitas data lake ya, yang kemudian nanti bisa menjadi data mart sebenarnya semacam itu. Nah, ini dalam proses ini sebenarnya kalau kita lihat ini penelitian ilmu komputernya ada di mana? Nah, dia ada di banyak tempat ya. Yang pertama tentu saja adalah di sisi ini ya, kalau bahasa proses itu namanya data ingestion. Data ingestion ini adalah proses kita melakukan semacam cara tertentu atau mengimplementasikan metode tertentu untuk bisa mendapatkan atau bisa gather data dari sumbernya ya, secara otomatis ya dengan menggunakan tools-tools yang ada di environment big data. Nah, jadi itu yang di proses pengumpulan data sampai ke gathering, data gathering. Nah, nanti di data extraction ini jelas ini menggunakan fungsi Python ya untuk melakukan otomatisasi itu termasuk nanti data cleansing dan lainnya. Nah, secara infrastruktur tentu saja tadi penerapan arsitektur open data-nya dan dukungan engine data lake-nya itu menjadi sangat penting di sini. Nah, ini butuh konfigurasi advance lah untuk bisa menjalankan itu. Nah, jadi sebenarnya dengan skop penelitian yang tidak terlalu lebar ya, tidak terlalu panjang, hanya di data gathering yang nanti hasilnya dari data lake itu kedalaman dari penelitiannya sebenarnya sudah sangat, menurut saya sudah sangat dalam. Nah, tadi juga bisa terlihat itu butuh 3 orang mahasiswa untuk melaksanakan ini sebenarnya begitu ya. Tetapi ini sebenarnya masih ada yang tersisa ya, jadi masih banyak nih mungkin nggak kita melakukan contohnya data cleansing, data labeling, data definition, tapi pakai machine learning. Nah, jadi nggak lagi human judgment, tapi dari machine learning-nya. Jadi semacam itu. Nah, itu juga menarik untuk bisa dikembangkan. Jadi machine learning-nya tidak hanya digunakan untuk prediksi data core-nya, tetapi bisa membantu juga proses dalam penyiapan dataset-nya. Nah, ini menjadi menarik ya, tantangan tersendiri lah. Nah, ini yang menjadi menarik, kita mencoba melakukan identifikasi, ini gambaran gambaran kasarnya. Jadi nanti ada sisi primary data sources, ini adalah data source yang ada di luar yang nanti kita targetkan. Terus kemudian sebenarnya kita tidak sampai ke analisis atau mengeluarkan API-nya ya. Nah, ini sebenarnya nanti next-nya akan lari ke API ya. Jadi kita jadi semacam analytics center. Jadi konsepnya mungkin pernah dengar enterprise service bus ya gitu ya. Jadi semacam itu. Tapi fokus kita adalah sebenarnya ini. Jadi bagaimana kita harvesting raw document. Jadi mendapatkan data dari sumber utamanya itu secara cepat dan banyak. Kemudian nanti masuk di Open Legal Data Platform, di Open Data Platform-nya, dan kemudian di dalam Open Data Platform itu kita bisa melakukan anotasi. Ya, jadi nanti dataset-nya nanti ada dua jenis, dari dataset yang raw sekali, dan juga ada dataset yang sudah berlabel oleh peneliti atau oleh pihak lain yang tertarik melakukan hal itu, sehingga nanti akan banyak sekali data yang bisa dihasilkan. Nah, itu sebagai ilustrasi semacam itu. Nah, kemudian kalau didetailkan lagi, proses yang dilakukan cukup panjang. Jadi dari data source tadi, itu perlakuannya masing-masing. Ada data source itu bentuknya PDF, ya. Ada yang bentuknya CSV, ada yang bentuknya macam-macam, ada yang API, ya, web service. Nah, yang kita lakukan misalnya itu adalah mostly seperti di data mining, kita melakukan proses ETL, ya, menggunakan extract, transform, load. Ya. Ini
tools-nya biasanya kalau kita bisa pakai Python langsung atau menggunakan tools ya, misalnya menggunakan Pentaho BI gitu ya, atau Pentaho Data Integration untuk melakukan transformasi ini. Nah, nanti hasilnya adalah kita mengekstraksi dari data sumber tadi yang bentuknya masih tanda kutip bentuk aslinya, bisa dikatakan terstruktur atau tidak terstruktur, nanti akan menjadi format standar. Dalam hal ini format standar itu adalah CSV, Analytic Data, kalau nyebutnya gitu. Jadi ini semacam format CSV yang memang disiapkan untuk jadi dataset. Jadi ini tapi masih sifatnya pra-dataset, jadi belum dataset yang sebenarnya. Nanti dilengkapi dengan data vocabulary-nya atau metadata. Jadi nanti misalnya kolom pertama itu apa, kolom kedua apa, kolom ketiga apa, itu nanti didefinisikan di data vocabulary-nya. Nah, dari situ kita melakukan proses ini sebenarnya nanti apa namanya? Tadi ya, mungkin sedikit balik. Kalau yang di ETL itu kita sebenarnya melakukan mapping ya. Jadi ETL itu kan mengekstrak, menghubungkan, kemudian preprocessing sources. Kalau yang tadi menghasilkan CSV analytic data atau pre-format dari dataset dan data vocabulary itu sebenarnya melakukan data modeling atau multidimensional data model dan juga melakukan RDF data cube ya, atau RDF data modeling. Jadi kita melakukan modeling data. Baru nanti ada data generation. Data generation itu biasanya kita pakai dua aplikasi, bisa menggunakan OpenRefine. OpenRefine itu punyanya Google atau pakai Jina. Jina ini aplikasi juga ya. Jadi kita bisa melakukan transformasi. Nah, untuk apa? Untuk menghasilkan bentuk dataset yang paling fix ya, paling fit gitu. Nah, nanti bentuknya adalah RDF repository ya. Jadi ini biasanya nanti ada semacam apa namanya? Kumpulan dataset ya yang biasanya dilakukan itu. Nah, dari situ nanti bisa dipakai untuk macam-macam. Nah, jadi ini proses yang kita coba otomatisasi dan bisa menghasilkan proses secara otomatis mengenerate dataset gitu ya. Jadi nanti harapannya kalau misalnya saya punya sumber data bentuk lain ya dari berbagai mungkin dari sumber lain misalnya dari Internet of Things atau mungkin dari source yang lain, nah, kita tinggal masukkan ke sini nanti proses ETL tidak sendirian ya, tapi bisa juga ETL ini bisa main langsung ke database, bisa baca dokumen, bisa akses ke API gitu ya. Jadi bisa macam-macam. Bisa juga nanti ditandem dengan Python base code ya untuk melakukan proses data gathering-nya. Nah, harapannya nanti di repository ini akan muncul subset-subset dari dataset yang cukup banyak. Nah, ini proses yang dilakukan. Nah, menariknya adalah hasil penelitiannya ini kita bisa memodelkan atau memformulasikan bahwa dalam pengelolaan dataset ya dalam kotak yang singkat ini ya, ini itu empat langkah penting yang harus diperhatikan itu adalah harvesting ya. Jadi harvesting ini tadi kita harus mengidentifikasi sumbernya, mengetahui cara mengakses datanya, kemudian kita mengeksekusi bagaimana data itu di harvesting gitu ya atau diambil secara bersamaan. Kemudian bagaimana manajemennya. Nah, jadi manajemen tadi ya kita melakukan mapping, kemudian RDF modeling, kemudian kita melakukan data generation dan kemudian kita publikasikan atau di-display di dataset repository. Nah, nanti tinggal diimplementasikan ke platform aplikasinya. Nah, so far dataset yang berhasil kita kumpulkan itu ada 4 besar ya. 2 sudah selesai sebenarnya, yang 2 masih ongoing ya. Jadi yang pertama adalah landslide monitoring, ini langsung ini udah jadi, tinggal ini lagi jalan terus gitu ya. Kemudian yang COVID-19 juga sama. Nah, kemudian yang citra lidah ini masih ongoing, agak terkendala dengan device yang mengumpulkan, jadi ini masih ongoing. Penerapannya di data landslide ya atau data longsor dari data dari sensor-sensor itu nanti ditangkap oleh tools IoT-nya ketika dia mengirimkan data ke storage, maka dari storage itu kita akses DB-nya untuk masuk ke ETL kita ini dan kemudian nanti diproses lanjutan ke dataset jadinya dataset repository dari landslide tadi. Jadi semacam itu. Nah, ini sebagai contoh nih hasil datasetnya.
Nah, kita bisa capture semacam ini, bentuk ini kalau sudah jadi ya, ini sudah dilakukan generating dataset sehingga kemudian bisa rapi dan kolom-kolomnya juga sudah didefinisikan berdasarkan vocabulary-nya sehingga menjadi mudah untuk dibaca. Nah, meski bedanya dataset dengan raw data semacam ini ya. Kalau raw data dia masih penuh dengan kode kalau bahasa saya. Nah, kalau dataset itu minimal kolomnya ini sudah diterjemahkan atau sudah menggunakan vocabulary dari uh, datanya sehingga mudah bagi apa namanya uh, apa namanya bisa diupdate begitu ya. Jadi ini yang menjadi menarik gitu. Jadi kemudian yang dataset COVID juga sama, masuk ke ini sebenarnya proses tersendiri ya di luar penelitian itu, masuk ke cloud storage, baru nanti ditandemkan ke tadi dataset tadi. Nah hasilnya jadi lebih rapi, jadi ini sudah jadi rapi semacam ini. Jadi ini adalah contoh hasil-hasil dataset. Ini juga sama, dataset lidah juga sama. Ini melakukan data collecting di sini. Tapi ini datanya belum selesai ya, ini masih dalam ongoing. Nah, ini sebagai contoh ya, bagaimana proses ini dilakukan. Jadi kalian bisa, mahasiswa bisa lihat bahwa kita tinggal mendefinisikan atau mencoba desain ya, bagaimana proses pengumpulan datasetnya ini kita dasarkan pada aplikasi-aplikasi yang kita apa namanya kita pakai dan kemudian kita coba tandemkan dengan apa namanya tadi ya, ini dia proses 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 pengelolaan datasetnya. Jadi nanti di data source-nya ini bisa bermacam-macam tadi ya, dari apa namanya dari data IoT dari longsor, kemudian dari data COVID-19, data lidah, kemudian data yang lain, tinggal ditandem tapi kita bisa lihat pipeline proses untuk menyiapkan dataset itu bisa sama, jadi semacam itu. Jadi bisa digunakan untuk berbagai macam sumber. Nah, ini tidak akan mengganggu proses dari aplikasinya ya, misalnya untuk deteksi EWS Early Warning System Longsor juga tetap akan berjalan seperti biasa, yang monitoring COVID juga akan jalan seperti biasa, tapi di paralel itu akan menghasilkan dataset-dataset yang bisa digunakan untuk pengetahuan atau penelitian berikutnya. Nah, itu kira-kira bentuk ya, bentuk engine dataset yang kita lakukan. Ini harapannya nanti bisa digunakan sehingga kita kalau proses produksi datasetnya bisa macam-macam ya. Jadi bayangkan kalau ada 100 mahasiswa yang melakukan penelitian, pasti pakai 100 dataset ya gitu misalnya kayak gitu. Nah, dataset itu yang kita bisa kelola dan kemudian akan menjadi ini apa namanya data yang berharga di masa depan. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini adalah penelitian pertama. Nah, silahkan kalau ada yang ingin berdiskusi atau yang lain, saya persilahkan dahulu. Oke, baik, tidak ada ya. Oke, ini saya stop dulu untuk yang